Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Muhammad Ardiansyah. Saya akan menjelaskan software dan hardware. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang software terlebih dahulu. Software adalah kumpulan data-data atau instruksi yang tidak terlihat secara fisik atau oleh mata kita sendiri, tetapi digunakan untuk mengoperasikan atau mengendalikan perangkat keras. Dan hardware adalah komponen-komponen fisik yang terlihat oleh mata kita sendiri di kehidupan nyata, dan dapat disentuh secara langsung. Hardware itu adalah komponen-komponen dari komputer atau perangkat lain. Dan di sini saya akan membedakan antara software dan hardware. Software adalah kumpulan data-data atau instruksi, dan hardware adalah komponen-komponen tersebut, komponen-komponen perangkat keras dari komputer atau perangkat lain. Dan software itu sendiri ada di dalam hardware. Dan saya akan menganalogikan software dan hardware di kehidupan nyata. Saya ambil contoh dari manusia. Di sini saya analogikan tubuh kita sendiri atau lengan, tangan, kaki dan sebagainya. Kita analogikan sebagai hardware. Nah, dan otak kita analogikan sebagai software. Ketika kita mempunyai hardware atau tubuh dan software adalah otak kita, maka itu akan berjalan secara normal. Dan ketika kita tidak mempunyai salah satunya, maka itu tidak akan berjalan. Seperti contoh, kita mempunyai otak tetapi tidak ada hardware atau tubuh kita, ya bagaimana untuk mengendalikannya kalau punya software, ya. Tetapi kalau di dalam komputer atau perangkat lain, ya tidak akan ada software kalau tidak ada hardware. Dan ketika kita mempunyai hardware tetapi tidak punya software, ya tidak akan berjalan, seperti bangkai aja, akan mati. Dan di sini saya akan membahas pentingnya software di era modern. Menurut saya, mengapa software itu penting? Karena seiring berkembangnya zaman, teknologi itu memudahkan kita atau membantu efektivitas kita di rutinitas kita sehari-hari. Semakin banyak software yang relevan di kehidupan nyata dan membantu kita dalam beraktivitas sehari-hari, maka akan semakin efektif juga waktu yang kita gunakan. Saya di sini akan mengambil contoh dari ChatGPT. ChatGPT adalah AI, dan AI menurut saya dampaknya sangat besar. Pertama, ketika kita ingin belajar, kita gampang dapat menanyakan ke ChatGPT, dan ChatGPT juga akan memberi kita sebuah informasi, dan masih banyak hal yang lainnya. Menurut saya, semakin berkembangnya zaman, peluang kita di dalam software ini akan semakin berkembang juga. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.